Skenario yang tadi Pak Budi bagaimana? Pada kegiatan coaching kali ini kita terbagi menjadi 3 peran, yaitu coach, coachee, dan juga sebagai observer. Halo Bu Ratna, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak Budi. Senang sekali ketemu Bu Ratna. Kita bisa berdiskusi tentang perkembangan aspek dari anak-anak didik Bu Ratna di tingkat PAUD. Apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita pada malam hari ini Bu Ratna? Terima kasih Pak Budi, ada beberapa hal yang membuat saya itu galau, dan kabar baiknya yaitu saya ingin mencari solusi untuk membantu anak-anak yang mengalami keterlambatan atau gangguan dalam pencapaian aspek perkembangan pada aspek bahasa. Aku pengen sekali mereka bisa optimal dalam perkembangan aspek bahasa, utamanya pada indikator untuk mengungkapkan bahasa. Demikian Pak Budi. Ya, tujuan yang bagus Bu Ratna sebagai seorang guru. Bu Ratna punya tujuan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama mencari solusi ini. Mungkin solusi ini kita bisa mulai dengan menentukan tujuannya. Kira-kira tujuannya itu apa Bu Ratna dari diskusi kita pada malam hari ini? Tujuan yang ingin saya capai Pak Budi ya, saya ingin menciptakan lingkungan kelas yang bisa mendukung perkembangan aspek bahasa anak-anak, supaya mereka itu bisa mengungkapkan dan memiliki perbendaharaan kata, sehingga mereka itu mampu mengekspresikan dirinya dengan lebih baik tentunya Pak Budi. Ya, paham Bu Ratna. Jadi itu sebuah tujuan yang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan aspek bahasa anak didik dari Bu Ratna. Sekarang bagaimana menurut Bu Ratna untuk rencana pertemuan kita pada malam hari ini? Terus dari rencana ini kira-kira kita bisa mencari kita bisa menggambarkan pertemuan ini sebagai sebuah skala Bu Ratna. Skala 1 sampai 10, kita gambarkan skala 1 sampai 10-nya. Jadi sejauh ini dari skala 1 sampai 10 ini, bagaimana Bu Ratna bisa menilai, merasa bahwa tujuan itu tercapai? Kita ambil skala 1 sampai 10, kira-kira nilainya berapa Bu Ratna? Ya itulah Pak, saya tuh terlalu sulit memahami seperti itu. Tapi ada kalanya saya merasa pencapaian saya itu ada di skala nomor 5, skala tengah-tengah seperti itu Pak. Karena pada skala 10 itu anak-anak kan berarti mampu untuk mendengarkan, mampu untuk mengungkapkan, dan mampu untuk menceritakan kembali apa yang mereka dengar. Nah, tapi saya merasa Pak bahwa setiap pembelajaran yang saya lakukan di kegiatan mendongeng bercerita itu anak-anak hanya stuck di poin 5, yaitu anak-anak hanya mendengarkan saja tanpa mengerti apa arti dari kegiatan bercerita atau mendongeng atau membaca gambar seri yang saya lakukan itu tadi Pak Budi. Ya. Jadi Pak Panjenengan menilai itu baru sampai skala 5 begitu Bu Ratna ya? Betul sekali Pak. Sebuah hal yang wajar Bu Ratna. Kita sebagai seorang guru mungkin juga mengalami hal-hal tersebut. Kira-kira dengan penilaian tersebut, adakah kekuatan atau potensi yang bisa Bu Ratna manfaatkan untuk mencapai tujuan yang Panjenengan inginkan Bu Ratna? Kira-kira potensinya apa Bu Ratna yang Panjenengan miliki? Baik Pak Budi, ya itulah Pak, kekuatan yang saya miliki adalah saya harus punya kemampuan untuk lebih lagi menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna utamanya dalam kegiatan bercerita itu tadi Pak Budi. Nah, potensi yang saya miliki adalah sebenarnya saya itu suka membuat gambar yang bisa digunakan untuk bercerita dengan anak. Tapi
saya sanksi Pak, apakah anak-anak itu menyukai atau tidak, demikian Pak Budi. Gitu ya. Ya, bagus sekali Bu Ratna. Dari potensi panjenengan tadi, kira-kira peluang apa atau mungkin kemungkinan yang bisa panjenengan lihat dalam situasi yang panjenengan hadapi ini, Bu Ratna? Ya itu Pak, salah satu hal yang saya pikirkan dan saya lakukan adalah dengan mencari saran ataupun berbagi praktik baik dengan teman-teman di sekolah tentunya, dan juga kepala sekolah, sehingga kita bisa saling berbagi pikiran dan bertukar ide, demikian Pak. Bagus sekali Bu Ratna. Jadi panjenengan sudah melihat di situ tadi adalah situasi yang mungkin timbul dan juga mengatasinya. Bu Ratna bisa mengidentifikasi itu. Kira-kira sekarang hambatan, kan kita itu kalau merencanakan sesuatu kan pasti ada hambatannya Bu Ratna. Kira-kira hambatan apa yang mungkin bisa muncul dari yang menjadi kendala di rencana Bu Ratna? Hambatannya tentu ada hal dari diri saya sendiri dan juga dari aspek anak sendiri, karena tentu anak itu mempunyai mood yang berbeda-beda setiap harinya Pak Budi. Nah, sehingga bagaimana saya sebagai guru harus mampu memacu kegiatan tersebut agar setiap kegiatan yang saya lakukan itu bisa fleksibel dan juga bisa disukai oleh anak. Ya. Itu sebuah hal yang wajar Bu Ratna. Kita kalau saya lihat Bu Ratna mengajar di TK, mungkin hambatan-hambatan seperti itu bisa timbul. Kira-kira dari hambatan yang sudah panjenengan identifikasi tadi, tentunya ada pemikiran Bu Ratna solusinya itu bagaimana? Kira-kira solusinya apa Bu Ratna ketika menghadapi hambatan tersebut? Ada beberapa solusi yang sudah disiapkan dan sudah dilakukan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan kegiatan yang lebih bervariatif, dan saya juga harus lebih kreatif lagi menciptakan ide-ide baru sehingga anak-anak itu bisa tertarik untuk lagi dan lagi dan lagi untuk mendengarkan kegiatan bercerita, mendongeng ataupun membaca buku itu, Pak. Ya, oke Bu Ratna. Panjenengan sudah memiliki solusinya ya. Jadi hambatan sudah teridentifikasi, panjenengan coba identifikasi, terus solusinya juga sudah terfikirkan. Kalau sudah seperti itu berarti kan Bu Ratna juga punya rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana aksi kedepannya apa Bu Ratna? Rencana aksi yang dilakukan adalah ya dengan aktif, tentu dengan membuat perencanaan terlebih dahulu Pak, yang tertuang dalam RPPM dan juga dilaksanakan di dalam RPPH. Di dalamnya itu mencakup berbagai aspek kegiatan, misalnya ya membaca gambar seri, bercerita atau mendongeng, dan tentang bagaimana saya nanti mengimplementasikannya, bisa melaksanakannya sehingga bisa berjalan dengan maksimal. Ya. Rencana aksi yang terencana dengan baik Bu Ratna, panjenengan sudah rencananya sudah luar biasa. Jadi rencana itu kira-kira prioritas dari rencana ini apa Bu Ratna? Prioritasnya tentu adalah anak-anak yang saya prioritaskan terlebih dahulu Pak Budi, dan memberikan kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk ikut juga berpartisipasi dan juga menyukai kegiatan yang dilakukan. Ya. Oke, sudah luar biasa Bu Ratna. Jadi panjenengan sudah memiliki prioritas dari rencana nih panjenengan tadi, itu sudah luar biasa, sebuah prioritas yang tepat saya kira untuk pembelajaran di sekolah Bu Ratna. Dari rencana tadi, untuk mencapai rencana yang panjenengan bangun tadi, yang panjenengan rencanakan tadi, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Bu Ratna? Saya menargetkan waktu 1 bulan Pak Budi, tapi bagaimana jika menurut Pak Budi itu waktu 1 bulan itu? Kalau menurut saya waktu 1 bulan itu tergantung dari kematangan rencana panjenengan, terus pendukungnya dari sisi guru dan dari murid juga, mungkin kalau TK kan juga dari orang tua. Saya kira waktu 1 bulan itu ya ada kurang, ada lebihnya, kira-kira begitu Bu Ratna. Kalau menurut Terima kasih, iya betul sekali Pak Budi. Terima kasih Pak, nanti ya tetap saya harus didukung dan juga harus diberi masukan lagi. Ya. Terus untuk mengukur keberhasilan dari rencana Bu Ratna, kira-kira bagaimana cara mengukurnya Bu Ratna?
saya bisa mengukur kegiatan yang dilakukan itu tercapai atau tidak, tentu dengan melaksanakan kegiatan evaluasi dan juga refleksi, baik refleksi itu dari dalam diri saya sendiri maupun dari anak-anak. Ya, luar biasa Bu Ratna. Dari rencana panjenengan tadi, tentunya kan tadi ada hambatan, sekarang tantangan. Saya kira ya kita harus berpikir, kalau sebuah rencana itu pasti ada sebuah tantangan yang mengganggu dari rencana-rencana kita. Kira-kira tantangan apa Bu Ratna yang mungkin muncul dari rencana yang panjenengan rencanakan tadi? Tantangan terberatnya itu malah berasal dari diri saya sendiri, Pak. Bagaimana saya harus konsisten dan meningkatkan kompetensi saya untuk melakukan kegiatan yang mendukung perkembangan aspek bahasa pada anak, Pak. Oke. Sebuah hal yang luar biasa, panjenengan sudah bisa berpikir tentang sebuah rencana, hambatan, akhirnya juga tantangannya. Dari semua yang panjenengan paparkan tadi, kita butuh komitmen Bu Ratna dalam hal segala apapun. Rencana itu kan punya komitmen terhadap rencana ini. Kira-kira komitmen panjenengan untuk rencana yang panjenengan akan lakukan itu apa Bu Ratna? Tentu komitmen saya adalah saya harus dengan sekuat hati saya untuk konsisten melaksanakan kegiatan yang bisa mempengaruhi minat anak, kenyamanan anak, dan pembelajaran yang bermakna itu untuk anak itu bagaimana dalam menyajikan kegiatan yang mendorong aspek perkembangan bahasa pada anak melalui kegiatan bermain, kegiatan bercerita, dan bahkan melalui kegiatan menggambar yang bisa mereka ceritakan dengan bahasa mereka sendiri. Ya. Terus kira-kira yang membantu komitmen itu siapa Bu Ratna? Yang membantu tentu ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga semua warga sekolah, orang tua wali, dan juga komite, Pak. Gitu ya. Kita sudah melakukan coaching ya Bu Ratna ya. Panjenengan sudah menceritakan rencana panjenengan, mulai dari yang ingin panjenengan capai sampai tadi komitmen yang ingin panjenengan buat dari rencana ini. Kira-kira setelah kita melakukan coaching ini, tindak lanjut Bu Ratna apa? Terima kasih Pak Budi. Tentu tindak lanjutnya adalah saya harus tetap percaya diri untuk melakukan kegiatan ini supaya bisa mendukung pembelajaran anak yang bermakna dan menyenangkan. Ya. Bagus sekali Bu Ratna. Ini sebuah diskusi yang sangat bermakna. Kita bisa berpikir tentang hal-hal rencana yang akan kita laksanakan. Saya yakin rencana yang Bu Ratna rencanakan akan sukses Bu Ratna. Kesuksesan ini tentunya berasal dari dukungan-dukungan yang panjenengan rencanakan tadi Bu Ratna. Sebuah diskusi yang luar biasa. Terima kasih juga sudah mau berdiskusi dengan saya Bu Ratna. Sama-sama Pak Budi, tetap mohon bimbingan dan juga arahannya. Ya, jadi ini bisa menjadi dampak yang luar biasa dalam perkembangan aspek berbahasa nih murid panjenengan. Jadi ini saya harap diskusi ini bisa terus menjadi sebuah gambaran bagi Bu Ratna untuk melakukan rencana ke depannya. Nonton Bu Ratna, ini memberikan siap Pak. Siap Pak, nanti juga akan dilaksanakan, dan juga terima kasih atas bimbingan dan dukungannya. Ya, sampai jumpa Bu Ratna. Terima kasih. Terima kasih Pak, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Pak Budi, pripun kabari? Waalaikumsalam Pak Agus, alhamdulillah sehat. Pripun Pak Agus kabarnya? Ya, saya sehat selalu Pak Budi, alhamdulillah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali Pak Budi kita bisa bertemu dan mendiskusikan tentang berbagai permasalahan dalam pendidikan yang akan kita hadapi, terutama sebagai seorang guru dengan tugas-tugas lainnya. Nah, kemarin Pak Budi pengen bertemu saya dan sharing tentang berbagai macam masalah yang Pak Budi alami. Apa yang ingin Pak Budi bicarakan dengan saya Pak Budi?
Ya, terima kasih Pak Agus. Dari kemarin saya ingin bertemu Pak Agus. Saya ingin berbicara, berdiskusi dengan Pak Agus. Saya berharap saya mendapatkan solusi, Pak. Solusi dari begitu banyaknya pekerjaan yang harus saya selesaikan di waktu bersamaan, di mana tugas saya itu, tugas utama saya sebagai seorang guru. Tetapi di luar sebagai seorang guru itu banyak sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Ada operator dapodik, ada aset, ada SKP, ada PIP dan sebagainya Pak Agus. Jadi sebenarnya saya ingin berdiskusi dengan Pak Agus itu mencari jalan keluarnya. Gimana kira-kira saya bisa membagi waktu saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada saya, tetapi saya juga tidak akan meninggalkan tugas saya sebagai seorang guru. Begitu Pak Agus. Ya, itu tujuan yang sangat bagus sekali dari diskusi yang akan kita bicarakan Pak Budi. Terus dari berbagai permasalahan jenengan tadi yang merangkap sebagai wali kelas memegang berbagai macam tugas. Sekarang mari kita cari solusi bersama dari permasalahan tersebut supaya solusi dapat menemukan jalan terbaiknya. Kira-kira apa tujuannya Pak Budi dengan gini Pak Agus, diskusi dengan saya? Gini Pak Agus, saya ingin ketika saya berdiskusi dengan Pak Agus ini, saya ingin memberikan sebuah target saya. Jadi target saya itu saya tetap mengajar fokus, saya bisa mendampingi anak didik saya di kelas secara sepenuh hati, tanpa pikiran saya itu tidak terbayang-bayang kemana-mana. Jadi walaupun tugas saya banyak Pak Agus, saya ingin fokus mendampingi anak didik saya di kelas. Tetapi di sisi lain tugas yang dibebankan kepada saya pun juga harus selesai. Begitu Pak Agus. Jadi anak didik saya itu tetap merasa nyaman dengan saya di kelas. Gitu Pak. Jadi tujuan saya itu bagaimana caranya saya bisa fokus, bisa membagi waktu, tugas saya sebagai seorang guru, fokus pada anak didik saya itu bisa mendampingi mereka dengan sepenuh hati. Begitu Pak Agus. Iya, saya memahami tujuan dari Pak Budi bahwasanya Pak Budi sangat ingin melaksanakan tupoksinya sebagai pendidik tanpa meninggalkan tugas-tugas tambahnya. Jadi tujuannya adalah Pak Budi pengen menyelesaikan semua tugas tanpa meninggalkan tugas utama yang ada sebagai seorang guru. Sekarang Pak Budi, bagaimana menurut jenengan rencana dari pertemuan ini? Sekarang kita mulai gali skala 1 sampai 10 sejauh mana jenengan bisa menyelesaikan tugas ini. Kira-kira jenengan itu berada di skala nomor berapa Pak Budi? Ya bagus. Jadi kalau saya identifikasi ya Bu, saya berpikir tentang bagaimana saya itu bisa menyelesaikan tugas tanpa meninggalkan tugas utama saya. Kalau diberikan skala 1 sampai 10 saat ini saya baru bisa mencapai di nilai 6 Pak Gus. Nilai 6 di sini saya berikan karena mungkin di beberapa waktu saya bisa fokus terhadap anak-anak. Tetapi ketika di akhir tahun seperti ini dengan tugas yang luar biasa, saya kadang meninggalkan anak saya, anak didik saya tinggalkan, saya beri tugas. Walaupun ya itu tadi saya tetap berada di situ, tetapi fokusnya itu belum bisa fokus secara penuh ke anak. Jadi nilai 6 di sini saya nilai saya belum bisa Pak Agus, belum bisa membagi waktu sepenuhnya pada diri saya. Saya penuh berpikir kepada pembelajaran di kelas itu saya belum bisa Pak Agus. Jadi saya merasa nilai saya saat ini itu dari skala 1 sampai 10 saya baru berada di skala nilai 6 Pak Agus. Iya, menurut saya nilai 6 itu ya enggak buruk-buruk amat, itu nilai yang wajar bagi seorang pendidik Pak Budi ya, apalagi dengan berbagai macam tugas tambahan yang harus diselesaikan dengan deadline waktu yang membutuhkan penyelesaian secepatnya. Sementara jenengan tidak meninggalkan tugas jenengan sebagai seorang pendidik. Nah, dari hal tersebut, adakah kekuatan atau potensi yang bisa dimanfaatkan Pak Budi dalam mencapai tujuan tersebut supaya skala 1 sampai 10 tercapai Pak Budi? Kekuatan atau potensinya? Ya, gini Pak Agus.
ketika menanyakan seperti itu ke saya jadi berpikir sebenarnya dalam diri saya itu saya merasa Pak, saya merasa itu punya kekuatan dalam diri saya itu saya bisa menggerakkan teman-teman di sekolah saya. Saat ini saya walaupun sebenarnya usia saya masih ya tidak begitu senior, tetapi di sekolah saya itu dianggap sebagai salah satu guru senior. Jadi kekuatan saya ini saya bisa menggerakkan teman-teman saya Pak Agus. Jadi kadang-kadang teman-teman itu ketika saya ajak, saya minta tolong itu antusias sekali. Jadi mereka mau dengan ikhlas membantu saya. Jadi kalau saya rasa dengan pertanyaan Pak Agus tadi saya menjadi sadar, oh saya sebenarnya punya potensi saya di mana saya bisa menggerakkan teman-teman saya dalam satu sekolah saya. Begitu Pak Agus. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali Pak Budi. Saya sendiri melihat Pak Budi itu orang yang aktif dan inovatif sehingga bisa menggerakkan temannya serta menginspirasi bagi temannya di sekolah. Terus selanjutnya Pak Budi, apa peluang atau kemungkinan yang bisa jenengan lihat dalam situasi ini supaya jenengan bisa menemukan solusi dari permasalahan jenengan tadi Pak Budi? Ya, jadi ketika saya sadar tadi tentang kekuatan saya, potensi saya, jadi saya ingin mencoba beberapa solusi Pak Agus. Salah satunya saya ingin melibatkan teman saya di sekolah. Guru di sekolah saya ada angkatan P3K baru, ada sekitar 4 guru Pak Agus yang masih muda, berpotensi, dan tentunya kemampuan mereka juga saya kira punya kemampuan. Jadi saya berpikir kira-kira mungkin solusinya di situ Pak Agus. Jadi saya melibatkan teman-teman guru di sekolah saya yang masih muda untuk membantu saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan penting di luar tugas sebagai guru. Begitu Pak Agus. Ya, saya rasa itu solusi yang paling baik yang Pak Budi pikirkan, yaitu melibatkan atau berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan berbagai macam tugas tambahan yang ada deadline waktunya Pak Budi. Oke Pak Budi, nah dari permasalahan atau solusi jenengan tadi, adakah hambatan atau kendala yang mungkin muncul Pak Budi? Ini Pak Agus, ya dari semua rencana itu kan pasti ada hambatan. Saya berpikir hambatannya itu ketika banyaknya guru muda, itu biasanya mereka itu masih takut Pak Agus. Jadi ketika mengerjakan tugas-tugas yang penting, tugas tambahan yang penting, yang mereka anggap itu suatu baru tetapi penting, itu mereka takut mencoba. Jadi itu menjadi salah satu kendalanya. Jadi kadang-kadang ketika diserahi tugas, misalkan mengerjakan aset misalkan, dengan banyaknya tagihan aset dari KIP A, KIP E, dan seterusnya yang mereka belum hafal KIP A itu apa, B apa, muncul di benak mereka itu, wah ini kok pekerjaan sulit. Jadi ketika sulit mereka takut mencoba, apalagi ini juga sesuatu hal yang baru bagi mereka. Itu bagus, itu bisa menjadi sebuah hambatan. Jadi hambatannya adalah mereka takut mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah mereka kerjakan, tetapi itu suatu hal yang penting buat sekolah. Bagus. Ya, menurut Pak Budi bahwasanya teman-temannya itu kurang pede atau takut mengerjakan berbagai aplikasi karena dianggap sulit. Nah, dari hal tersebut, bagaimana atau solusi yang Pak Budi pikirkan untuk menghadapi hambatan tersebut sehingga permasalahan itu dapat teratasi? Gini bagus, mungkin kalau hambatan tadi saya berpikir ini bisa dimulai dengan tentunya sesuatu hal itu dimulai dengan belajar. Saya ingin teman-teman saya itu belajar tentang beberapa tugas, walaupun tugas ini yang menyelesaikan utama adalah saya, tapi ini kan juga tanggung jawab satu sekolah. Jadi yang pertama tentu rasa tanggung jawab harus saya bangun bersama dengan teman-teman tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya dalam pengerjaan sesuatu hal yang baru mereka butuh bimbingan dan pendampingan. Nah itu yang akan saya lakukan. Jadi setiap sesuatu pekerjaan yang saya mintakan tolong pada teman-teman, tentu saya harus selalu memberikan pendampingan pada mereka, bimbingan pada mereka, sehingga bimbingan-bimbingan tersebut dengan usia mereka yang masih muda, saya yakin mereka akan mampu menyelesaikan tugas yang
dibebankan kepada mereka. Jadi intinya solusinya adalah memberikan bimbingan dan juga memberikan sebuah pendampingan kepada mereka di setiap pekerjaan yang saya rasa bisa mereka lakukan. Ngoten Pak Agus? Iya Pak Budi, saya rasa solusi dari jenengan itu solusi yang sangat baik sekali dengan memberikan bimbingan dan pendampingan supaya teman-temannya yang masih muda-muda tadi berani untuk melakukan tindakan. Nah Pak Budi, dari solusi yang jenengan tawarkan tadi, gimana atau rencana aksi Pak Budi untuk mencapai tujuan sehingga solusi tersebut bisa tercapai Pak Budi? Ya bagus, jadi saya berpikir begini. Yang pertama saya tentunya harus bertemu dengan kepala sekolah dulu, karena yang paling bertanggung jawab di sekolah adalah kepala sekolah. Jadi saya akan bertemu dengan kepala sekolah untuk berdiskusi dengan beliau tentang begitu banyaknya beban tugas yang dibebankan kepada saya. Saya akan menyampaikan hal tersebut, saya minta bantuan kepada teman-teman karena saat ini sudah banyak guru-guru baru yang berpotensi dan tentunya bisa membantu saya. Jadi yang pertama saya bertemu dengan kepala sekolah dan berdiskusi dengan beliau. Selanjutnya saya juga akan meminta bantuan berdasarkan diskusi tadi. Saya minta bantuan kepada guru-guru baru tersebut untuk membantu pekerjaan saya. Begitu Pak Agus. Ya, saya rasa solusi atau permasalahan yang Pak Budi tawarkan tadi sangat baik sekali. Pertama-tama dengan meminta atau bantuan oleh kepala sekolah, dilanjut dengan berkolaborasi dengan teman-temannya yang potensinya sangat bagus namun belum terasa. Nah, dari permasalahan tersebut Pak Budi, mungkin ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas saya itu, saya berpikir begini Pak Agus. Jadi ketika rencana ini prioritas pertama saya adalah bagaimana teman-teman saya yang baru ini bisa memiliki pengalaman Pak Agus. Jadi saya prioritaskan itu. Jadi mereka sadar bahwa tugas menjadi guru, terutama di SD itu bukan hanya mengajar, tetapi ada tugas-tugas lain yang harus mereka selesaikan. Begitu Pak, ini menjadi prioritas. Jadi prioritas utama adalah memberikan rasa tanggung jawab kepada teman-teman guru terhadap tugas-tugas lain yang harus terselesaikan di luar tugas mereka menjadi seorang guru. Itu prioritas utama. Yang kedua, saya memprioritaskan saya sendiri juga harus ketika pekerjaan yang sulit itu dikerjakan bersama-sama kan menjadi lebih ringan Pak Agus. Jadi agar pekerjaan itu tidak membebankan siapapun, ketika kita menyelesaikan tugas itu secara bersama-sama tentunya akan menjadi lebih ringan. Dan yang selanjutnya, prioritas selanjutnya adalah memberikan pengalaman kepada teman-teman saya agar mereka itu memiliki pengalaman dan memiliki kemampuan yang seharusnya juga dimiliki oleh seorang guru. Begitu Pak Agus. Iya, saya sangat mengapresiasi sekali oleh prioritas yang akan diterapkan oleh Pak Budi dengan cara berkolaborasi dengan teman-temannya serta meminta petunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus kira-kira Pak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana atau rancangan ini Pak Budi? Iya bagus. Rencana ini sebenarnya bisa cepat, bisa juga lambat bagus, tergantung dari kemampuan dan kemauan teman saya. Kalau toh mereka itu punya kemauan, nah, dan karena saya yakin mereka punya kemampuan. Kalau mereka punya kemauan, tentu sekitar 1 atau 2 bulan saya yakin tugas-tugas seperti menjadi membantu pengerjaan aset, PIP, itu kan pekerjaan yang tidak sulit, hanya memahami aplikasi saja. Jadi saya kira dengan kemampuan yang saya rasa, saya juga tahu sendiri kemampuan teman-teman saya di sekolah, itu waktu 1 sampai 2 bulan itu sudah mampu mengerjakan tugas-tugas tersebut Pak Agus. Oke, mungkin itu salah satu waktu yang lumayan dibutuhkan ya Pak, sehingga teman-temannya bisa memahami berbagai aplikasi sehingga mereka berani untuk mengerjakan aplikasi tersebut melalui bimbingan oleh Pak Budi. Nah Pak Budi, selanjutnya tentang solusi yang jenengan tawarkan tadi,
bagaimana cara kita bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang akan Pak Budi jalankan? Oh iya Pak Agus. Jadi begini Pak Agus, misalkan di pekerjaan aset, saya mengerjakan mungkin dalam 1 bulan atau 2 bulan, ya paling tidak 1 bulan setelah diberikan surat dari dinas misalnya harus terselesaikan, itu 1 bulan kalau saya sendiri yang mengerjakan. Tetapi kalau dibantu, kalau kita lihat mengukur keberhasilannya mungkin harusnya kurang dari 1 bulan. Nah, kurang dari 1 bulan. Jadi seberapa cepat pekerjaan itu terselesaikan sebelum saya meminta bantuan dan sesudah saya memberikan bantuan Pak Agus. Jadi saya kira diukurnya adalah seberapa cepat pekerjaan ini bisa terselesaikan, tetapi juga menyelesaikan tugas ini tanpa meninggalkan tugas-tugas Bapak Ibu guru di kelas sebagai guru. Begitu Pak Agus. Iya, sungguh bagus sekali atau mulia sekali niat Pak Budi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai seorang pendidik. Nah Pak Budi, tentu dalam setiap rencana atau rancangan itu memiliki berbagai macam tantangan. Bagaimana jenengan bisa mengatasi gangguan yang mungkin muncul atau timbul, Pak? Ya, begini Pak Agus, tentunya semuanya itu kan rencana pasti ada gangguan atau juga tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, kita evaluasi keberhasilan tadi dari tingkat kecepatan pengerjaan tadi. Kita evaluasi terus apakah lebih lama ketika saya mengerjakan sendiri bahkan atau mungkin lebih cepat. Itu kan kita evaluasi. Selanjutnya ketika gangguan itu muncul, tentunya kembali lagi kita harus berdiskusi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah di sekolah. Jadi semuanya itu pasti nanti arahnya ke kepala sekolah. Intinya dari semua pekerjaan itu sebagai penyelesai tugas itu kita juga harus menghargai mereka dari semua pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Begitu Pak Agus. Iya, bagus sekali Pak Budi. Jenengan sudah mempunyai rencana yang sangat bagus dengan cara melakukan refleksi atau evaluasi seberapa berat pekerjaan itu dapat diselesaikan serta target-target yang akan dipenuhi. Nah, selanjutnya Pak, dari solusi permasalahan tadi, bagaimana komitmen jenengan terhadap rencana ini, Pak? Saya harus berkomitmen penuh Pak Agus. Jadi komitmen saya itu berarti saya harus konsisten melaksanakan rencana ini. Saya konsisten terus bahwa saya ingin bantuan dari teman-teman saya, konsisten mendampingi teman-teman saya itu. Jadi saya harus konsisten terus semuanya dalam setiap hal yang saya lakukan terhadap teman-teman saya. Saya harus mendampingi teman saya. Jadi tidak harus, kalau bahasa Jawana, pasrah bongkoan ngoten tidak Pak Agus. Jadi saya harus konsisten dalam mendampingi teman-teman saya dalam mengerjakan atau membantu tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka. Ngoten Pak Agus. Nggih, jenengan akan membuat komitmen sehingga tugas-tugas atau aplikasi-aplikasi yang dikerjakan oleh temannya tersebut bisa dikuasai dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Terus Pak, siapa yang bisa membantu menjaga komitmen ini sehingga dapat mengatasi permasalahan ini Pak? Ya. Secara kalau kita berbicara komitmen Pak Agus, tentu komitmen pertama adalah diri kita. Harus kita komitmen pada diri kita, rencana yang akan kita laksanakan itu akan berhasil, kita komitmen. Yang pertama tentunya juga kalau di sekolah kita dibantu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru dalam satu sekolah. Begitu Pak Agus. Iya. Jadi yang membantu atau berkolaborasi Pak Budi nanti adalah Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sejawatnya. Terus ya. Pak, bagaimana jenengan melaksanakan tindak lanjut supaya rencana tersebut dapat dilaksanakan setelah sesi coaching ini Pak? Gini Pak Agus, ya setelah kita melakukan coaching ini Pak Agus, kita menjadi sadar bahwa sebenarnya tugas-tugas itu bisa terselesaikan ketika kita berpikir tentang kekuatan kita punya kekuatan ini ya, akhirnya kita bisa berpikir tentang
jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Dari setelah selesai kegiatan coaching ini saya berencana, tadi sudah saya sampaikan, saya harus berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga saya harus berkolaborasi dengan teman-teman dalam satu sekolah. Jadi saya minta bantuan ibu kepala sekolah, terus juga berkolaborasi dengan teman-teman guru untuk membantu saya, sehingga pekerjaan ini bisa terasa lebih ringan ketika ada yang membantu dalam pengerjaan tugas-tugas yang dibebankan kepada saya. Itu bagus. Iya, saya sangat mengapresiasi atas rencana Pak Budi ini. Saya yakin Pak Budi bisa menjalankan rencana ini dengan baik serta hasil yang diharapkan. Terus Pak Budi, dalam rencana ini tentunya menjadi aspek yang baik bagi kemajuan sekolah. Tentunya yang Pak Budi harapkan apa, Pak? Jadi begini, Pak. Jadi saya akan berusaha sebaik mungkin menjadi seorang guru yang baik, menjadi seorang guru yang tetap fokus kepada murid saya, menjadi seorang guru yang bisa menyelesaikan tugas-tugas lain dari tugas saya sebagai seorang guru. Jadi intinya apa yang saya lakukan ini untuk kebaikan sekolah, untuk kebaikan anak didik saya, sehingga semua pekerjaan ini bisa terselesaikan tanpa meninggalkan salah satunya. Begitu Pak Agus. Jadi ini yang menjadi suatu hal yang menjadi pemikiran saya Pak Agus. Jadi saya harus bisa menyelesaikan semuanya tanpa meninggalkan salah satunya. Begitu Pak Agus. Iya, terima kasih Pak Budi dan tetap semangat. Saya yakin harapan dan solusi yang sudah kita bicarakan tadi jenengan akan bisa laksanakan dan hasilnya tentu akan menjadi lebih baik bagi sekolahan Anda. Tetap semangat Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Agus. Kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun banyak tugas yang saya hadapi di sekolah. Alhamdulillah selalu dalam lindungannya dan sehat walafiat. Alhamdulillah luar biasa Pak Agus. Saya senang sekali bisa bertemu dan berdiskusi dengan Pak Agus yang kaitannya dengan beberapa hal. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Agus, monggo. Iya Bu, saya itu menghadapi berbagai masalah terutama di pembelajaran saya Bu. Ada beberapa siswa yang Bu, mengganggu temannya serta kurang fokus dalam pembelajaran Bu. Nanti mungkin kita sharing bersama-sama untuk mencapai solusinya atau tujuannya dari permasalahan tersebut agar siswa bisa mencapai hasil yang diharapkan Bu. Oh iya Pak Agus. Berarti tujuannya adalah kita tentukan dulu tujuan yang ingin dicapai apa. Demikian Pak Agus, seperti itu, benar ya? Iya Bu. Ya, oke. Mari kita cari solusi bersama agar Pak Agus bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya Bu, saya pengen menciptakan lingkungan kelas yang bisa mendukung belajar anak sehingga nyaman dan mencapai tujuan yang diharapkan tanpa gangguan serta fokus dalam belajar Ibu. Begitu Bu, tujuan saya melakukan sharing atau diskusi dengan panjenengan. Baiklah Pak Agus, kalau boleh saya mengulangi lagi, jadi tujuannya Pak Agus dalam kegiatan coaching hari ini adalah menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, serta anak tidak mengganggu teman dan juga fokus belajar. Sekarang bagaimana menurut jenengan rencana diskusi dalam pertemuan hari ini Pak Agus? Rencananya kita akan mencari solusi dari permasalahan tadi, bagaimana solusi yang kita dapatkan supaya anak-anak saya itu lebih termotivasi
atau tertarik dalam belajarnya, sehingga hasil belajarnya itu bisa meningkat, Bu Ratna. Tidak seperti sekarang ini, siswa saya banyak yang tidak mendengarkan pelajaran, ramai sendiri, berisik di kelas, akhirnya mempunyai hasil atau nilai yang kurang sesuai atau kurang diharapkan. Begitu, Bu. Oke, Pak. Kalau begitu, mari kita gali lebih dalam lagi dari skala 1 sampai 10, sejauh mana jenengan dalam pencapaian tujuan ini. Oke, Bu. Untuk masalah skala, Bu, masalah ukuran atau nilai, menurut saya, diri saya itu masih belum sempurna, Bu. Karena masih banyak sekali kekurangan. Kalau diukur skala 1 sampai 10, saya itu berada di angka 7, yang artinya masih biasa-biasa saja selama menjadi guru. Saya masih perlu banyak belajar media, metode pembelajaran yang baik tentang cara memanajemen kelas, sehingga kelas itu efektif, sehingga anak-anak saya yang nakal, mengganggu temannya, tidak fokus belajar, itu bisa ditemukan solusinya, Bu. Gitu, Bu. Iya, Pak Agus. Sepertinya hal-hal seperti itu wajar terjadi di sekolah ya, Pak Agus ya. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Yang agak mengganggu adalah jika itu sudah terjadi dengan berlebihan. Nah, adakah kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan dalam mencapai tujuan tersebut, Pak Agus? Iya, Bu. Saya rasa kekuatan atau potensi yang bisa saya manfaatkan sebagai guru adalah kita itu sebenarnya mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan di sekolah, bisa menggerakkan anak didik kita itu, Bu. Namun karena mungkin pengawasan kita yang terbatas, kita di sekolah mengawasi, tapi di rumah mereka kurang terawasi, sehingga berpengaruh terhadap situasi kondisi belajarnya, sehingga nanti kalau di sekolah terkondisikan, di rumah tidak terkondisikan, akhirnya dibawa ke sekolah lagi, sehingga belajarnya kurang terkondisikan dan akhirnya balik ke awal lagi. Terus selain itu, kita juga bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi kita yang di sekolah tentang bagaimana cara kita berperilaku atau bertindak, sehingga siswa itu mengikuti guru-gurunya, Bu. Ada kalanya siswa itu lebih memperhatikan gurunya daripada orang tuanya, Bu. Begitu, Bu. Iya, Pak Agus. Itulah hebatnya guru ya, Pak ya, menjadi panutan, bisa dibawa di lingkungan sekolah maupun juga di rumah. Bagus sekali, Pak Agus. Nah, apa peluang atau kemungkinan yang bisa jenengan lihat dalam situasi dan kondisi seperti ini? Iya, Bu, terima kasih. Untuk peluang dan kemungkinan yang bisa saya lihat untuk mengatasi permasalahan ini, yang pertama yang ada di pikiran atau yang saya pikirkan itu mencari saran dari ahli, mungkin dari pengawas atau kepala sekolah atau guru penggerak, kan mereka itu juga termasuk ahli, Bu, dalam pembelajaran. Terus bisa juga melalui guru senior yang pernah mengatasi berbagai permasalahan di sekolah. Tentunya guru-guru senior itu sudah banyak makan garam dalam pembelajaran, sehingga menghadapi siswa apapun mereka sudah pernah mengalami dan banyak solusi yang sudah mereka dapatkan, Bu. Begitu, Bu. Luar biasa, bagus sekali. Tentu hal tersebut juga mempunyai kekuatan tersendiri ya, Pak Agus ya. Nah, adakah hambatan atau kendala yang mungkin muncul? Nah, setiap rencana itu pasti ada hambatan atau tantangan. Tidak ada jalan yang mulus untuk mencapai tujuan, pasti ada jalan untuk mencapai tujuan itu, pasti ada kerikil-kerikil yang mengganggu, Bu. Mungkin dari kegiatan atau solusi yang saya tawarkan, yang bisa dilakukan oleh anak-anak adalah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dalam pembelajaran, sehingga anak-anak termotivasi dan guru atau saya sendiri memfasilitasi anak dalam belajar, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai
sehingga nanti nilai atau hasil belajarnya siswa itu meningkat, Bu. Mungkin itu solusinya, Bu. Iya, luar biasa Pak Agus. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri buat Pak Agus tentunya. Nah, sekarang bagaimana solusi yang bisa jenengan pikirkan untuk menghadapi hambatan yang terjadi tersebut, Pak Agus? Iya, tadi ada rencana besar dari solusi yang saya tawarkan. Untuk lebih spesifiknya, sebagai seorang guru, mungkin saya itu dalam pembelajaran itu menggunakan metode dan media yang bervariatif dengan menggunakan IT atau puisis dan lain-lain sebagainya, biar siswa itu tidak bosan dalam pembelajaran. Terus selanjutnya memberikan perhatian ekstra pada anak-anak yang membutuhkan bimbingan di sekolah dan di rumah. Terus lebih banyak menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek, Bu, karena anak-anak sekarang itu kan lebih senang mencoba berbagai macam proyek daripada membaca atau mendengar. Mereka lebih senang mengalami langsung. Misalnya saja menggunakan pembelajaran berbasis proyek, Bu Ratna. Seperti itu, Bu. Iya Pak, luar biasa. Karena memang pembelajaran berbasis proyek itu memang langsung melibatkan anak ya Pak ya. Dan kita sebagai fasilitator yang tentu mendukung mereka dalam berkegiatan. Nah, selanjutnya adalah rencana aksi. Oke, Pak Agus dan sudah punya beberapa solusi. Nah, sekarang bagaimana dengan rencana aksi panjenengan untuk mencapai tujuan ini supaya solusi yang ditemukan dapat tepat pada sasaran, Pak Agus? Iya, terima kasih. Rencana aksi atau penerapan dari saya agar solusinya itu dapat ditemukan. Yang pertama adalah saya berinisiatif membuat rencana mingguan yang berisi kegiatan untuk menstimulasi atau menumbuhkan stimulus dan respon dengan berbagai macam kegiatan sehingga anak itu tidak mengganggu temannya dan fokus dalam belajar. Misalnya dengan membuat kesepakatan kelas, media belajar yang menarik, serta game-game dalam permainan, Bu. Begitu, Bu. Iya. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini, Pak Agus? Untuk prioritas itu tentunya adalah suatu tujuan yang harus diutamakan. Nah, prioritas saya dalam pembelajaran yaitu memberikan kesempatan bagi semua anak untuk berpartisipasi dan menyukai kegiatan dalam belajar sehingga lebih fokus dan lebih terarah dalam belajar. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi dengan cara membuat kesepakatan, metode belajar yang menarik, serta metode yang berbasis proyek. Begitu, Bu Ratna. Oke, baik Pak Agus. Nah, untuk waktunya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana ini? Nah, supaya rencana ini segera terrealisasi, waktunya itu menurut saya ya tidak lama-lama amat. Langsung dalam waktu 1-2 minggu ini kita laksanakan, terus kita lihat bagaimana perkembangan anak setelah melaksanakan berbagai macam solusi itu tadi, Bu. Gitu, Bu. Siap, Pak. Siap. Nggih. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara jenengan mengukur keberhasilan dari rencana tadi yang sudah direncanakan? Iya, terima kasih, Bu. Cara kita mengukur keberhasilan dari rencana ini yaitu bisa dilihat anak-anak itu sejauh mana bisa mengikuti kegiatan belajar ini serta hasil belajarnya serta tingkah lakunya itu bisa berubah berapa persen dengan menggunakan skala penilaian atau skala prioritas, Bu. Begitu, Bu. Iya, siap Pak. Nanti tentu dalam setiap rencana ada tantangan tersendiri. Nah, bagaimana jenengan bisa mengatasi gangguan yang mungkin saja muncul dalam rencana tersebut, Pak Agus? Yaitu supaya hambatan atau tantangan itu bisa teratasi, kita bisa melakukan refleksi dan evaluasi setiap
kegiatan yang kita laksanakan Bu, baik dalam pembelajaran di luar dan di dalam kelas, untuk mencari tahu apa yang mempengaruhi minat anak dalam belajar sehingga motivasi dan kegiatan belajar itu dapat terlaksana serta hasil belajarnya dapat meningkat. Begitu Bu. Baik, luar biasa Pak Agus, dengan sudah punya rencana aksi yang bagus, bisa dilaksanakan dengan baik, semoga saja. Terus bagaimana komitmen panjenengan terhadap rencana ini selanjutnya? Iya, terima kasih Bu. Tentunya setiap rencana atau aksi yang sudah kita laksanakan itu kita harus berkomitmen atau terus-menerus kita laksanakan. Adapun komitmen saya yaitu terus berusaha keras dan belajar serta tetap konsisten dalam menjalankan rencana ini serta melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran tentang keberhasilan anak-anak Bu. Begitu Bu, sedikit komitmen saya. Luar biasa Pak Agus. Nah, siapa yang bisa membantu menjaga komitmen tersebut? Tentunya Pak Agus. Iya, terima kasih Bu. Komitmen tersebut yang bisa membantu komitmen saya dalam menjalankan rencana atau aksi tersebut, salah satunya adalah kepala sekolah, rekan sejawat, bisa juga dari pramuka kebersihan yang menyediakan sarana prasarana pembelajaran supaya pembelajarannya dapat berhasil. Karena ada peribahasa Bu, bersatu kita menghasilkan sesuatu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti itu Bu. Iya, luar biasa Pak Agus. Nah, bagaimana rencana tindak lanjut dengan setelah sesi coaching pada kegiatan kali ini? Ya, secepatnya saya akan membuat rencana, bisa rencana harian atau mingguan, serta berdiskusi dengan sesama guru untuk mendapatkan dukungan sehingga rencana ini segera terrealisasi, Bu. Bagus sekali Pak Agus. Semoga saja apa yang akan direncanakan tentu akan berjalan dengan lancar. Saya yakin jenengan bisa sukses, dapat memberikan dukungan yang luar biasa kepada anak, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, bermakna, dan membuat anak bahagia tentunya, sehingga pembelajaran bisa dilakukan dengan lancar, tidak ada anak lagi yang mengganggu temannya, dan juga jenengan bisa melakukan kegiatan sesuai yang sudah direncanakan. Demikian Pak Agus. Ya, terima kasih. Saya sangat bersemangat menjalankan rencana ini dari hasil sharing kita, Bu. Terima kasih juga Pak Agus. Ingat, jenengan sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentunya dalam mengelola kelas agar kegiatan pembelajaran dapat terarah, berjalan dengan baik. Jangan ragu-ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Ya, terima kasih Bu. Hasil sharing dan diskusinya saya sangat bersemangat sekali untuk menjalankan rencana ini. Oke, semangat terus Pak Agus ya, luar biasa, semangat dan tetap lurus jalan ke depan menghadapi segala tantangan dan hambatan yang ada. Ya, terima kasih Bu atas solusi dan sharingnya. Oke, semangat terus ya Pak ya, dan terima kasih juga Pak Agus. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.